beliau dan juga akan mendengar program-program beliau selama nanti beliau menjabat di kota Cirebon. Dan tentunya bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang pada saat ini menyimak, Anda yang berada di kota Cirebon, di luar kota Cirebon, maupun Anda yang berada, ya, warga kota Cirebon yang berada di perantauan, nanti bisa bertanya di kesempatan-kesempatan mendatang, baik kepada beliau ataupun kepada perwakilan dari Polres Cirebon Kota yang akan insya Allah kembali untuk bersiaran ya selama 2 pekan sekali setelah beberapa waktu ke belakang, qadarullah memang ada pergantian dan ada proses dari jabatan atau pejabat yang terdahulu. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Kita TV. Terima kasih Kang Diding. Dan mohon memperkenalkan diri mungkin terlebih dahulu, silakan. Pemirsa, nama saya AKBP M. Fahri Siregar. Saya menjabat Kapolres Cirebon Kota sejak tanggal 10 September 2021. Kebetulan sebelumnya saya berdinas di Polda Metro Jaya. Saya hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan kami mohon doa selalu. Semoga dapat menjalankan tugas kami secara amanah. Amin, insya Allah. Terkait tugas ya yang akan dilaksanakan insya Allah di kota Cirebon, apa saja nih awalan? Mungkin terkait prokes, masih dari COVID, mudah-mudahan udah selesai nih. Ya, tapi vaksinasi yang harus terus dijalankan gitu kan sebagai satu amanah dari pemerintah. Bagaimana sekiranya apa yang akan dilaksanakan? Ya, Pak. Terima kasih Kang Diding. Jadi pada saat saya menjadi Kapolres Cirebon Kota, saya telah membuat dan menyusun visi dan misi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Visi saya itu adalah bagaimana mewujudkan Kamtibmas dengan postur Polri yang dekat dan bersahabat. Memang 2 kata ini adalah yang saya gunakan dalam pelaksanaan tugas di Polres Cirebon Kota, di mana saya berpikir bahwa kalau misalkan polisi bisa dekat dan bersahabat dengan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menjadikan polisi sebagai sahabat, tentunya tindakan-tindakan represif itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Betul. Cukup saja dengan tindakan preemptif dan preventif. Iya. Sebenarnya ada teori Kang di dalam pemolisian di era modern. Jadi kalau polisi di era modern itu ada namanya predictive policing yang sekarang juga digelontorkan oleh Pak Kapolri dalam visinya. Iya. Dan juga ada collaborative policing, ya artinya bahwa polisi itu harus berkolaborasi dengan masyarakat dan juga stakeholder terkait. Dan juga ada problem oriented policing, yang artinya bahwa polisi itu harus melakukan pekerjaan pemolisian itu berdasarkan akar permasalahannya apa. Nah, disitulah akhirnya kami gunakan untuk menjalankan visi dan misi kami. Dan kebetulan kami juga sudah menyusun misi kami menjadi 8 misi. Dan di antara 2-nya adalah bahwa yang pertama kami mengoptimalisasi visi kami dekat dan bersahabat itu dengan ada namanya program 100 tajuk 1000 Quran. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Kami terinspirasi apa yang disampaikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah bahwa beliau menitip tajuk dan juga lan fakir miskin. Jadi kami berupaya untuk bisa dekat dengan masyarakat. Setiap hari tim kami, silaturahmi kami kepada masyarakat itu mendatangi tajuk-tajuk dengan membagikan Quran. Dengan maksud adalah bahwa sekaligus kami ingin mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga kami ingin tidak ada gap dengan masyarakat dan juga tentunya ada informasi yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada kami secara langsung sehingga kami bisa segera merespon kepada masyarakat. Terus selanjutnya juga kami mendukung program-program pemerintah terutama terkait masalah penanganan COVID-19. Pada saat saya datang ke kota Cirebon ini, Kang Diding, ternyata memang kasus aktif itu masih cukup tinggi dan level kita masih di level 3. Masya Allah. Dan salah satu yang kami lihat bahwa masih kurang itu adalah terkait masalah vaksinasi. Selanjutnya kami membuat gebiar vaksinasi dari mulai sentra vaksinasi secara massal, termasuk juga gebiar pelajar, termasuk juga vaksinasi lansia dengan program Gedor Lansia, itu gerakan door to door lansia. Jadi kita memiliki layanan home care, yaitu menjemput lansia dengan menggunakan angkutan apapun juga, Kang Diding. Jadi ada yang menggunakan beca, ada yang menggunakan angkutan angkot gitu kan, ada sepeda motornya Babin Kamtibmas kita jemput, terus kita layanin. Kalau telah lulus screening bahwa dia bisa divaksin, lansia ini kita lakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah vaksinasi kita sudah mencapai 93%. Tentunya ini atas kerja keras dari TNI, Polri,
juga termasuk Pemkot, termasuk juga masyarakat dan pihak swasta, Kang Diding. Jadi Iya. kita bukan bekerja sendiri, memang kita berkolaborasi. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin vaksinasi lansia kita sudah mencapai 60,12%. Ya Iya. artinya indikator-indikator untuk mencapai level 1 kita sudah insya Allah sudah tercapai. Iya. Karena kasus aktivitas bisa kita kendalikan, tingkat kematian juga tidak terlalu tinggi, bor juga masih rendah juga dan sebagainya, sehingga alhamdulillah juga termasuk tracing kita juga sudah cukup baik. Nah, jadi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan di minggu-minggu ini bisa kita masuk ke level 1. Tapi tentunya kita berharap masyarakat jangan euforia, Kang Diding, Iya, karena varian Delta juga sekarang sudah ada yang baru lagi gitu kan. Kita perlu antisipasi jangan sampai nanti begitu masyarakat tahu bahwa kita akan masuk ke level 1, dari posisi kemarin kita dari level 3 turun ke level 2 juga sudah luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi kita berharap juga masyarakat supaya jangan bereforia. Seperti itu, Kang Diding. Betul. Kalau mungkin kemarin pada saat COVID menyebar, sepertinya tindakan kejahatan agak menurun kali ya. Kalau setelah ini sudah mulai aman lagi dari COVID nih, mungkin kan ada antisipasi ya, Dan ya. Siap. Apa saja yang diprogramkan selain COVID itu? Apakah mungkin apa sih di Kota Cirebon yang tinggi gitu tingkat kejahatannya dan apa antisipasinya? Ya, baik, Kang Diding. Jadi memang betul tugas polisi zaman sekarang itu mungkin berbeda dengan tugas-tugas polisi pada 2 tahun yang ke belakang. Iya. Kalau 2 tahun ke belakang itu pemeliharaan Kamtibmas, terus juga penegakan hukum. Tetapi sekarang kita juga ada beban tugas yaitu penanganan COVID-19 karena kita juga bagian dari gugus tugas COVID-19. Tapi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita didukung masyarakat kita bisa berjalan dengan baik. Nah, langkah-langkah kami adalah kami tetap melaksanakan kegiatan patroli. Jadi kita ada namanya Cipali. Jadi Cirebon Patroli Religi. Jadi Masya anggota Allah. itu patroli kalau sudah waktunya sholat, dia sholat berjamaah dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, Kang Masya Diding. Allah, Jadi Masya Allah. biasanya kan masyarakat tuh berkumpul pada saat sholat berjamaah di musola-musola gitu kan, atau di masjid-masjid, misalkan maghrib, misalkan isya, bahkan subuh kita anggota selalu insya Allah bergabung dengan masyarakat untuk melaksanakan sholat sekaligus melakukan patroli. Dan juga alhamdulillah kami dari Polres Cirebon Kota kemarin Satreskrim juga berhasil mengungkap sindikat dari ganjal ATM. Jadi kalau misalkan ada korban yang merasa nanti diikuti oleh seseorang, terus ATM-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan, nah itu biasanya ada pelaku namanya ganjal ATM. Kemarin alhamdulillah sindikat bisa kita ungkap, 2 kelompok sindikat yang merupakan residivis dan dicari oleh beberapa Polres, ternyata bisa berhasil ditangkap oleh Polres Cirebon Kota, Kang Diding. Masya Allah. Termasuk juga ada curas, curanmor, roda 2, roda 4, termasuk kemarin juga ada TKI ilegal juga bisa kita ungkap. Jadi alhamdulillah tidak hanya terkait masalah penanganan COVID, tetapi terkait masalah penegakan hukum kita juga bisa berjalan dengan optimal. Dan perlu kami informasikan, Kang Diding, setiap hari Jumat dan Sabtu kita sekarang juga mengendalikan mobilitas, terutama yang di luar dari wilayah aglomerasi Ciayu Majakuning. Jadi kalau ada plat B, nanti di 4 pos gitu kita akan melakukan pengecekan apakah mereka sudah dilakukan vaksinasi atau belum. Jadi nanti mereka harus menunjukkan kartu vaksin atau rapid antigen H-1. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat untuk masuk ke Kota Cirebon. Karena wilayah Kota Cirebon ini kan kota yang bukan hanya sebagai lintasan tapi sekarang transit sebagai kota wisata. Nah, kita khawatir nanti membludak nih karena kita lihat sudah mobilitas masyarakat tuh masuk ke Kota Cirebon tuh sudah mulai banyak. Nah, makanya kita upayakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara yaitu kita cek kartu vaksinnya, seperti itu, Kang Diding. Baik. Sekarang ada berita bahwa katanya dalam jarak tertentu ya, kalau tidak salah 250 km itu akan diperiksa dan harus divaksin. Apakah itu benar adanya? Ya, kemarin memang surat edaran dari Kemenhub bahwa nanti 250 km itu wajib di PCR bahkan. Nah, ini masih kita koordinasikan karena kemarin informasinya tidak jadi dilaksanakan. Tetapi untuk yang terkait masalah SE Kemenhub dan Imendagri terkait masalah kartu vaksin bagi di luar wilayah aglomerasi, kita laksanakan, Kang Diding. Makanya kemarin dari 2 hari kegiatan Jumat Sabtu ada 268 kendaraan yang kita lakukan pengecekan. Ternyata ada 28 kendaraan yang kita perputar balikan karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin atau orangnya belum divaksin. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya belum divaksin dan mereka terpapar COVID, mereka datang ke Kota Cirebon bisa menjadi klaster. Makanya kami selalu berupaya keras
dari luar wilayah aglomerasi Ciayu Majakuning, Iya. itu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pengendalian secara mobilitas secara mikro, Iya. termasuk daerah-daerah yang potensi terjadi kerumunan kan Diding. Jadi Iya. seperti kayak BAT, Mhm. Pekalipan, Pekiringan, itu kan Betul. pada saat hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah banyak nih masyarakat yang berkumpul. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti terjadi kerumunan. Mhm. Maka kami dari Polres Cirebon Kota selalu melaksanakan kegiatan namanya patroli dan juga edukasi supaya mencegah terjadinya kerumunan. Seperti itu kan Diding. Iya. Ini menarik terkait dengan PTM. Ya. Pertemuan tatap muka. Apa saja yang diantisipasi oleh Polres Cirebon Kota, kemudian yang tentunya yang membuat anak-anak nanti menjadi nyaman ya saat ini. Di samping memang ada tanggung jawab penyelenggara sekolah tentunya. Saya melihat perlunya kan untuk Polres secara keamanan untuk bagaimana membuat mereka nyaman. Ya. Bagaimana? Jadi kami sudah berkoordinasi Kang Diding dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Sekda, dengan Pak Dandim. Jadi memang untuk PTM ini kita sudah bicarakan secara khusus. Iya. Karena tentunya potensi menjadi klaster bisa jadi ada gitu. Iya. Makanya kami melakukan inspeksi dan rencana ke depan nanti ada tim inspeksi dari Forkopimda untuk melakukan pengecekan terhadap PTM. Tapi alhamdulillah memang kemarin kan pada saat kami melakukan inspeksi kelompok belajar yang totalnya siswa itu sebanyak 36, mereka membatasi dengan 50%-nya yaitu 18. Tetapi kemarin dari hasil testing beberapa sekolah memang ada yang terpapar COVID-19. Makanya ini kemarin kita bahas apakah nanti akan dilakukan penutupan secara semuanya sekolahnya atau mungkin hanya kelasnya saja. Nah, untuk sementara memang ada indikatornya, tidak bisa semerta-merta langsung ditutup kelasnya atau mungkin ditutup oleh sekolahnya. Makanya tim inspeksi ini akan bergerak Kang Diding, tetapi petugas-petugas kepolisian sudah kami perintahkan pada saat jam masuk sekolah itu mereka berada di sekolah untuk melakukan edukasi, termasuk juga melakukan pembatasan kalau memang terjadi kerumunan, dan juga membantu adik-adik sekolah untuk menyeberang jalan. Nah ini insya Allah mudah-mudahan polisi lalu lintas semuanya sudah bekerja, termasuk juga Polsek dan Bimas juga sudah bekerja seperti itu Kang Diding. Baik, kita sih sebagai masyarakat berharap PTM ini lancar ya, karena memang anak-anak di rumah tuh mereka kesian kalau nggak sekolah itu, Komandan. Iya. Dengan segala interaksi sosialnya, interaksi sosial dan seterusnya. Sebelum kita akhiri, Komandan, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon atau masyarakat Kota Cirebon yang berada di perantauan. Silakan. Ya, terima kasih Kang Diding. Saya Kapolres Cirebon Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita mendukung program pemerintah, sama-sama kita memerangi COVID-19 ini, sama-sama kita menjaga Kamtibmas. Kami polisi tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh bantuan dan dukungan dari masyarakat, dan insya Allah dengan kolaborasi antara Polri, TNI, Pemkot, dan juga seluruh masyarakat, insya Allah akan ringan tugas kita bersama. Terima kasih Kang Diding. Baik, terima kasih Komandan Fahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran ya dan memberikan perlindungan kepada kita semua, wabil khusus dalam masalah corona dan COVID-19. Tentu dengan istighfar juga, memohon ampun atas kesalahan kita semua. Kemudian kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha untuk tetap prokes dan yang lainnya, menjaga stamina dan juga mentaati aturan-aturan dari pemerintah. Karena mentaati peraturan dari pemerintah adalah merupakan satu ibadah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya Kang Diding bersama Komandan Fahri Polres Cirebon Kota mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan kita tutup dengan salawat dan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.